Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan memulai pembahasan tentang fikih puasa. Dan pembahasan fikih puasa ini akan saya loncat pembahasannya, khawatir nanti di akhir-akhir ada yang tidak bisa mengikuti. Ada beberapa hal yang penting yang lebih dahulu saya jelaskan. Jadi mestinya secara urut-urutannya itu ya kita membahas definisi puasa apa, syarat sahnya puasa apa, kemudian rukun-rukunnya apa, yang membatalkan apa. Cuma sekarang akan saya bahas tema yang lain yang menurut saya sangat penting dan sebagian orang banyak salah memahami di dalam bab ini, yaitu masalah qadha dan fidyah. Qadha itu sesuai dengan ibadah yang kita lakukan. Artinya kalau kita meninggalkan yang wajib, maka hukum mengqadhanya itu hukumnya wajib. Misalkan kita tidak puasa Ramadan, hukumnya apa? Wajib. Maka mengqadhanya itu hukumnya juga wajib. Misalkan kita tidak sholat 5 waktu hukumnya wajib. Maka kita juga wajib untuk mengqadha. Puasa juga seperti itu. Sebaliknya, sesuatu yang selain yang wajib, misalkan hal-hal yang sunnah, itu juga hukumnya sunnah untuk diqadha. Misalnya kita punya rutinitas, punya keistiqomahan, misalkan setiap hari, setiap pagi baca sholawat sebanyak 100 kali. Kemudian dalam satu kesempatan kita ada kesibukan sehingga tidak sempat untuk membaca sholawat 100 kali pada pagi hari. Maka kita disunnahkan untuk mengqadha di waktu yang lain yang sekiranya tidak tertinggal yang menjadi keistiqomahan kita itu, sehingga istiqomahnya tidak terganggu. Apapun itu, misalkan punya keistiqomahan baca Quran juga sama. Tiap hari misalkan baca 1 juz, kemudian ada kesibukan, diqadha keesokan harinya, semisal ketika tidak ada kesibukan atau yang lain sebagainya. Maka mengqadha ini hukumnya sesuai dengan yang diqadha itu sendiri. Kalau wajib ya wajib, kalau sunnah ya sunnah. Kemudian kalau ibadah itu bersifat wajib, itu juga ada bermacam-macam. Semisal puasa. Orang tidak puasa itu juga ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena udzur. Udzur itu misalnya karena dia sakit, karena dia haid, karena dia nifas, karena dia hamil, dia menyusui, atau dia bepergian. Itu juga bagian dari udzur. Ada orang itu tidak puasa, memang sengaja tidak puasa. Maka ini nanti hukumnya akan berbeda. Kalau orang sengaja tidak puasa tanpa ada udzur, maka mengqadhanya ini hukumnya wajib segera. Wajib segera, tidak boleh ditunda-tunda. Misalkan Ramadan dia tidak puasa tanpa ada halangan, tanpa ada udzur yang diperbolehkan, maka nanti tanggal 2 Syawal, tanggal 1 Syawal kan tidak boleh puasa ya. Haram ya, haram. Tanggal 2 Syawal dia wajib segera mengqadha. Wajib segera mengqadha, tidak boleh ditunda-tunda. Berbeda ketika orang tidak puasanya karena ada udzur, misalkan hamil, menyusui, sakit, haid, itu masih boleh, tidak harus segera. Artinya boleh ditunda selama belum datang Ramadan yang berikutnya, itu masih boleh.
tidak apa-apa. Misalkan masih males sekarang mengkodok, ya bulan depan. Kalau bulan depan masih males, bulan depannya lagi. Pokok selama tidak masuk Ramadan yang berikutnya. Karena nanti ketika masuk Ramadan yang berikutnya, ini satu kesalahan besar, karena sudah ada kesempatan 1 tahun masih belum lunas hutangnya. Nah, ini yang akan saya bahas adalah tentang qadha dan fidyah. Bagaimana orang itu mengqadha, bagaimana orang itu membayar fidyah. Ada beberapa orang itu yang ada yang wajib qadha saja ketika tidak puasa, ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib qadha dan fidyah, ada yang tidak wajib kedua-duanya. Pertama, ini saya ambil dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid, seorang ulama mazhab Syafi'i terkenal. Syafi'i zaman sekarang itu Habib Zain bin Sumaid. Beliau dari Madinah, seorang ulama dari Madinah. Pertama, anak kecil yang belum balik. Anak kecil yang belum balik, kalau dia sudah balik, maka apa kewajibannya dia? Apakah wajib mengqadha puasanya ataukah dia wajib membayar fidyah? Anak kecil kalau sudah balik tidak wajib kedua-duanya. Kasihan. Mana anak kecil umur 5 tahun saya belum puasa, 7 tahun belum puasa. Pas balik suruh qadha, kasihan. Tidak wajib kedua-duanya. Tidak wajib kedua-duanya. Nomor 2. Ini sebenarnya ada tabelnya, tapi saya jelaskan takut salah paham. Orang gila. Orang gila itu ada 2. Ada gila yang tidak disengaja, ada gila yang disengaja. Gila yang tidak disengaja gimana? Ya mungkin karena dia ditinggal mati oleh keluarganya atau ditinggal mati pacarnya, kemudian shock gitu, stres, depresi, akhirnya gila mendadak. Bagaimana kalau tiba-tiba dia sembuh dari gilanya? Kalau gila yang tidak disengaja, maka dia tidak wajib qadha dan tidak wajib bayar fidyah. Kasihan sudah gila suruh qadha. Tidak wajib qadha dan juga tidak wajib bayar fidyah. Kalau gila yang disengaja, contohnya gimana? Ya mungkin contohnya itu misal mengkonsumsi obat yang overdosis, yang berlebihan, atau sengaja misalkan membenturkan kepalanya ke tembok berkali-kali karena putus asa. Misalkan hanya dia gila. Ini gila yang disengaja. Ya contohnya ya, terserah lah. Pokoknya gila disengaja. Sengaja dia pengen gila, menggilakan diri. Beda dengan tergila-gila. Dia tetap wajib qadha itu. Tergila-gila soalnya bukan gila. Kalau gila yang disengaja, maka dia wajib qadha ketika nanti dia sudah sembuh dari gilanya, tapi tidak wajib membayar fidyah. Wajib qadha tapi tidak wajib membayar fidyah. Kalau ini kemungkinan jarang terjadi orang gila kemudian sembuh gitu. Jarang. Jadi kita lewati saja. Nomor 3. Orang sakit. Orang sakit ini juga ada 2 macam. Ada sakit yang ada harapan sembuh, ada sakit yang tidak ada harapan sembuh. Siapa yang bisa memastikan? Dokter, bukan kita. Menurut kedokteran, ini kemungkinan sakitnya ini susah sembuh. Menurut ilmu kedokteran, ini sakitnya ini kemungkinan bisa sembuh. Itu yang tahu adalah dokter. Yang pertama, orang sakit yang ada harapan sembuh, pada saat sakit dia tidak puasa, maka nanti bagaimana ketika dia sudah sembuh? Dia cukup mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Orang sekarang sakit panas saja sudah tidak puasa. Sakit meriang tidak puasa. Sakit panu tidak puasa. Kadang sehat betul tidak puasa. Makanya bulan puasa itu banyak perubahan.
bulan Ramadan itu. Yang asalnya tidak berjilbab itu jadi berjilbab semuanya itu. Hijab syar'i, sampai warung-warungnya juga sama. Pakai hijab syar'i. Banyak kaki-kaki yang bergentayangan, tidak ada kepalanya, tidak ada tubuhnya. Yang kelihatan cuma kakinya. Tidak ada apa-apanya, kelihatan cuma kakinya. Ini ketika ada harapan sembuh, maka dia wajib mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Kalau sakit yang tidak ada harapan sembuh, misalnya contoh sakit apa? Sudah koma ya? Ya. Oh, itu sudah mau mati. Ya anggap sakit yang sudah stadium berapa begitu, tidak tahu sakit apa. Stadium 4 gitu. Kayak komputer. Pentium. Misalkan sudah stadium 4, sudah tidak ada harapan sembuh. Ya otomatis bisa ditebak sendiri kan? Kira-kira wajibnya apa? Bayar fidyah. Qadanya kapan? Hah? Setelah mati? Di kuburan. Kasihan banget itu. Pulang buka puasa. Jadi dia cukup bayar fidyah saja. Fidyahnya berapa? Fidyah itu satu mud itu segini, segenggaman tangan Rasulullah. Sehingga para ulama itu berbeda pendapat. Itu kira-kira ukurannya berapa kalau diukur dengan ukuran sekarang. Ada yang berpendapat 5,6, ada yang berpendapat 6,7, ada yang berpendapat 7,5. 7,5 on. Makanya untuk lebih berhati-hati minimal 7 on, 7,7,5 on. Kalau pengen lebih aman lagi, dibulatkan jadi 1 kilo. Jadi misalnya dia sakitnya itu selama 30 hari, dan selama 30 hari ini dia tidak puasa, maka dia anggap saja dibulatkan 1 kilo ya, maka dia membayar 30 kilo. Bayar 30 kilo. 30 kilo apa? Makanan pokok setempat. Kalau makanan pokok setempatnya itu beras, maka dia bayarnya pakai beras. Kalau makanan pokok setempat itu gandum, maka dia bayarnya pakai gandum. Sesuai dengan makanan pokok setempat. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin. Diberikan kepada fakir miskin. Kapan memberikannya? Kalau memang dia sudah tidak ada harapan sembuh, dan tidak ada kemungkinan untuk puasa, ya pada hari itu juga. Misalkan hari pertama memang sudah dipastikan dia tidak puasa, ya hari itu juga dia langsung kasih 1 kilo kepada orang fakir miskin. Fakir miskin ini bisa diberikan kepada satu orang, bisa diberikan kepada orang yang berbeda. Misalkan langsung dikumpulkan 30 hari misalkan ya, 30 kilo, kita ngundang 30 orang fakir miskin, boleh. Ini berarti kan orangnya beda-beda. Atau boleh 30 kilo itu dikasihkan ke satu orang fakir miskin juga boleh, sama-sama boleh. Itu jika sakitnya tidak ada harapan sembuh, maka dia cukup membayar fidyah saja. Orang tua ini gimana? Orang tua, lansia. Cukup bayar fidyah saja, kasihan suruh qadha, nanti cepat mati. Iya kan sudah tua, tidak kuat. Tapi kadang-kadang ada yang sudah tua itu masih tetap puasa itu. Yang muda-muda kalah. Orang tua yang sudah tidak kuat puasa, maka dia cukup bayar fidyah saja. Jadi tiap hari ya makan tidak apa-apa, karena memang sudah tidak kuat, sudah sangat sepuh sekali, sudah tua sekali. Tidak perlu tuh qadha, kecuali dia bisa balik muda lagi. Tidak apa-apa. Yang berikutnya nomor 5, orang musafir, orang yang bepergian. Ini kalau dia tidak puasa boleh pada boleh? Boleh. Jadi kita jangan suudzon kalau pas naik bis tiba-tiba di situ ada orang tidak puasa makan, ya bisa jadi bepergian jauh. Kalau secara fikih bepergian jauh itu minimal 82 km. Kalau istilah fikihnya itu 2 marhalah. 82 km. Kalau sini ke Situbondo masih belum 82. Kalau ada orang makan, ya mungkin dia lupa kalau lagi bulan puasa.
Jadi masih belum 82. Kalau dari sini ke barat itu kemungkinan sampai Pasuruan. Probolinggo masih belum. Kemungkinan sampai Pasuruan. Kalau Bangil sudah itu. Sudah melebihi kalau Bangil. Kalau sini ke sana kemungkinan sampai Jember. Kalau Bondowoso masih belum. Itu bisa kok dicek di Google Map. Misalkan dicek tujuan kita mau ke sana itu di mana, itu sudah muncul angkanya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang ini dengan dipadukan dengan hukum-hukum fikih sehingga lebih mudah. Gitu. Ini tujuannya adalah tujuan-tujuan yang baik, maka nanti dia ketika tidak puasa boleh, nanti ketika sudah tidak musafir, sudah tidak ada halangan, maka dia wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Wajib mengqadha tanpa membayar fidyah. Tapi lebih hebat lagi kalau ada orang bepergian, dia tetap puasa. Tapi boleh-boleh saja kok tidak puasa, boleh-boleh saja. Seperti orang bepergian yang boleh tidak puasa itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya dia itu bepergian sebelum subuh. Kalau bepergiannya setelah subuh tidak boleh, tidak puasa. Wajib puasa sejauh apapun. Jadi yang dilihat itu jaraknya, bukan kesusahan di dalam bepergiannya. Contoh misalkan sekarang kan tidak sama seperti zaman dulu. Sekarang dari Surabaya ke Jakarta bisa 1 jam. Tapi karena jaraknya sudah melebihi 82, sudah boleh untuk dia tidak puasa, boleh. Tapi kalaupun puasa juga tetap boleh. Kemudian yang berikutnya, ini yang sering kali salah paham. Wanita yang hamil. Ada yang sudah hamil? Belum ya? Wanita hamil itu dia boleh tidak puasa, boleh tidak puasa. Kalau puasa pun juga tetap boleh. Tidak puasanya itu ada beberapa alasan, dan ini menimbulkan hukum yang berbeda-beda. Pertama, bisa jadi orang hamil itu, wanita hamil itu tidak puasa, tujuannya, alasannya adalah khawatir akan kesehatan dirinya sendiri. Oh, nanti kalau saya puasa nanti saya lemas sehingga nanti saya tidak kuat. Khawatir nanti takut sakit misalkan. Khawatir dirinya sendiri, ibunya sendiri itu, ibu hamil itu. Maka dia boleh tidak puasa. Nanti ketika sudah ada kesempatan, maka dia cukup mengqadha saja tanpa membayar fidyah. Cukup mengqadha saja jika alasannya adalah dirinya sendiri. Alasannya adalah dirinya sendiri. Kalau alasannya adalah dirinya sendiri dan janinnya, 2 alasannya. Bagaimana? Tetap sama. Misalkan nanti kalau saya puasa saya takut tidak sehat, kemudian nanti bayi saya yang di kandungan ini juga khawatir asupan gizinya tidak terpenuhi misalkan. Maka nanti ketika sudah ada kesempatan, maka dia cukup mengqadha saja tanpa membayar fidyah, walaupun 2 alasan itu. Yang ketiga ini alasannya berbeda. Kekhawatirannya hanya kepada janin yang dikandungnya saja. Ini berarti hubungannya dengan yang lain, bukan dirinya. Maka ketika alasannya adalah di luar dirinya, itu kan yang lain, janin itu di luar dirinya sendiri, maka kewajibannya 2, mengqadha dan wajib membayar fidyah. Soalnya kadang-kadang perempuan tuh enaknya itu sudah tidak puasa waktu hamil, setelah itu dia punya alasan nanti bayar fidyah saja, tidak qadha. Hamil terus tiap tahun kan enak, tidak usah puasa. Jadi kalau alasannya itu karena janin yang dikandungnya, maka dia punya 2 kewajiban, mengqadha dan membayar fidyah. Paham? Wanita menyusui juga sama. Kekhawatirannya itu kepada siapa? Kekhawatirannya kalau kepada dirinya sendiri, apa kewajibannya? Qadha saja.
Kalau kekhawatirannya kepada dirinya sendiri dan bayi yang disusui, qadha saja. Kalau kekhawatirannya kepada bayinya, gampang ya diingat ya. Ini harus paham perempuan itu. Barangkali ada yang ibunya lagi hamil atau lagi menyusui, atau ada sepupunya, atau ada temannya, atau ada mantannya. Oh iya, istri dari mantan, soalnya perempuan. Kasih tahu itu. Soalnya banyak yang tidak paham begitu. Itu yang nomor 7. Yang nomor 8, wanita haid. Gimana wanita haid? Qadha saja ya, tanpa bayar fidyah ya. Setuju ya? Setuju, dah setuju ya, harus setuju. Wanita nifas bagaimana? Qadha saja tanpa membayar fidyah. Kemudian ada yang ke-10 itu orang yang tidak puasa, kemudian datang Ramadan berikutnya dia masih belum lunas hutang puasanya tanpa ada udzur, tanpa ada halangan. Maka ini dia juga berkewajiban untuk membayar fidyah. Misalnya setelah bulan Ramadan dia masih belum membayar puasanya, padahal tidak ada udzur, dan dia tidak puasanya itu dengan sengaja, padahal dia kan segera sampai datang Ramadan berikutnya, maka nanti dia wajib untuk berpuasa, qadha, dan juga wajib membayar fidyah. Itu dikalikan nanti. Dikalikan. Begini contohnya. Ramadan kemarin dia tidak puasa. Kemudian datang Ramadan berikutnya masih belum lunas hutang puasanya. Ini berarti terlewat 1 Ramadan, 1 kali. Maka nanti dia punya kewajiban untuk mengqadha, misalkan qadhanya 10 hari ya 10 hari. Karena sudah lewat 1 kali Ramadan, maka ditambah bayar fidyah 1 kilo kali 10 hari. Qadhanya tetap sama. Soalnya sebagian masyarakat itu memahami kalau sudah datang Ramadan berikutnya puasanya double. Ini tidak benar. Puasanya tetap sama jumlahnya, hanya saja dia mendapatkan denda untuk membayar fidyah. Kalau misalkan datang Ramadan lagi, berarti kan Ramadan yang kedua kalinya. Berarti nanti fidyahnya double. Misalkan hutangnya 10 puasanya, dia tetap wajib qadha 10 plus perharinya itu bukan 1 mud lagi, tapi 2 mud. Kalau kita ngitungnya lebih gampang lagi, ya 2 kilo begitu. Datang lagi Ramadan berarti 3 kali, tinggal dikalikan saja. Begitu, apa gambaran dan contohnya. Orang yang lupa niat. Orang lupa niat ini gimana? Puasanya sah apa tidak sah? Tidak sah. Tapi walaupun seperti itu, dia tetap wajib untuk tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Dan setelah itu dia wajib mengqadha. Ini memang kesalahan. Makanya puasa Ramadan itu niatnya berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan atau puasa qadha itu wajib di malam hari. Malam hari ini tidak harus setelah selesai sholat tarawih. Kadang-kadang dipahami seperti itu niat. Padahal niat puasa wajib itu dimulai dari maghrib sampai sebelum subuh. Kadang-kadang ada orang tidak puasa, ditanya, kenapa kamu kok tidak puasa? Tadi malam saya tidak tarawih. Apa hubungannya sama tidak tarawih? Otomatis tidak niat. Berarti dia memahami bahwa niat itu harus setelah selesai sholat tarawih. Niat itu di dalam hati. Misalkan setelah buka puasa, saya besok mau niat puasa Ramadan, sudah selesai. Tidak harus nawaitu shaumau ghadin an adai fardhi syahri. Tidak harus seperti itu. Malam-malam jam 10 bisa niat, jam 11, jam 1, jam 2, asal sebelum subuh. Kalau jam 6 pagi baru ingat dia belum niat, maka dia tetap wajib untuk melanjutkan. Ya, walaupun tidak dianggap puasa ya sampai maghrib, setelah itu dia tetap wajib untuk mengqadha. Ada juga orang itu yang tetap wajib mengqadha walaupun dia puasa. Contohnya apa? Orang sahur
Ya, orang sahur dikira waktunya masih ada, padahal sudah bukan imsak. Karena waktunya puasa itu dari masuknya waktu subuh, bukan dari imsak. Imsak masih boleh, mau makan, mau apa, boleh. Mana ada keterangan puasa itu dimulai dari imsak? Dari masuknya waktu subuh. Jangan dipahami dari adzan subuh, karena kadang-kadang orang itu adzannya telat. Dari masuknya waktu subuh, bukan dari imsak. Jadi ada orang sahur, dia sahur dikira masih ada waktunya, ternyata sudah masuk subuh, baru tahu. Maka dia nanti puasa kan? Tapi nanti tetap wajib qadha. Ada juga contoh yang lain, ada orang buka puasa, dikira sudah maghrib, tapi ternyata belum. Berarti kan otomatis puasanya batal kan? Batal. Berarti nanti dia tetap wajib untuk qadha puasanya. Atau juga ada contoh yang lain, yang orang itu seakan-akan puasa tapi tetap wajib untuk mengqadha puasanya. Contohnya bagaimana? Ada orang mandi, kemudian kemasukan air. Gimana? Puasanya batal apa enggak? Puasanya batal apa enggak? Puasanya batal apa enggak? Ya, tergantung mandinya. Kalau mandi biasa, kemasukan air walaupun tidak disengaja itu batal. Hati-hati kalau mandi biasa, tetap batal. Kemasukan air di hidung, di telinga, di mulut. Kalau di mulut kemungkinan diminum, itu batal. Tapi kalau mandi sunnah atau mandi wajib, kemudian kemasukan air keramas, tidak masalah asal tidak disengaja. Asal tidak disengaja, kecuali sengaja ya tetap batal, namanya sengaja.